Kontroversi ilmu gendam, apakah sama dengan hipnosis? Berjumpa kembali bersama saya Erwin Eka dari channel Hipnotis Indonesia dan juga dari Indonesian Hypnosis Association ya, perkumpulan hipnosis ya, para ahli hipnosis ya yang selama ini memanfaatkan hipnosis untuk berbagai macam tujuan, terutama untuk positif ya, hipnoterapi dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu gendam, kemudian kaitannya dengan hipnosis ya. Banyak orang yang menyamaratakan tentang gendam dan juga hipnosis ini. Pada dasarnya ada praktek-praktek gendam tertentu yang memang mirip ya, atau bahkan bisa dikategorikan ketika kita telaah lebih jauh, ketika kita melakukan analisa dalam praktek gendam tersebut. Yang mereka praktekkan pada dasarnya adalah hipnosis. Namun ya, ada yang dimana mereka meyakini akan adanya kekuatan lain selain kekuatan yang kita miliki ini ya. Mereka meminta bantuan dari sosok makhluk yang sifatnya di luar dari manusia ataupun makhluk hidup yang bisa kita lihat secara kasat mata dengan ajian-ajian tertentu, dengan lelaku tertentu ya, dengan melakukan suatu bentuk ritual tertentu. Tentu saja itu tidak bisa diklaim sebagai sebuah hipnosis. Akan tetapi jika mereka misalnya masih bergantung terhadap mantra tertentu, ada teknis-teknisnya dan tidak melibatkan unsur supranatural, maka hal tersebut bisa saja ya, ketika sekali lagi kita telaah lebih lanjut, menjadi bagian dari hipnosis saja atau bagian dari sugesti saja. Yang penting adalah sugesti tadi. Mungkin mereka tidak memakai konsep terkait dengan pikiran bawah sadar, tetapi mereka paham bahwasannya ada ilmu, ada cara untuk mempengaruhi pola pikir manusia. Ada cara yang lebih bisa membuat seseorang mengikuti apa kata kita, misalnya sebagai seorang hipnotis atau ahli gendam. Maka sah-sah saja ketika seseorang terus kemudian yang mengambil benang merah, terus kemudian menyimpulkan antara gendam dan hipnotis ini pada dasarnya sama, hanya beda istilah. Hal itu bisa saja terjadi dan hal itu sah-sah saja terjadi karena term hipnosis ini tentu saja berasal dari barat ya. Kemudian gendam ini adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki. Tetapi jika sekali lagi sifatnya menggunakan bantuan makhluk gaib, jin ya, terus kemudian ya makhluk-makhluk astral yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, membutuhkan indera keenam untuk mempengaruhinya atau menggunakan energi yang di luar dari ya apa yang bisa kita lihat ya secara nalar begitu ya. Maka gendam semacam seperti itu tentu saja berbeda, dan ketika saya ditanya apakah hal tersebut ada ataukah tidak, sampai dengan saat ini ya saya tidak bisa membuktikan hal tersebut ada. Ya, banyak orang yang melakukan ritual-ritual tertentu hanya sebatas untuk membuat mereka semakin yakin bahwasanya hal tersebut akan berhasil.